Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan melanjutkan alur cerita film Miss India. So, bagi kalian yang belum nonton bagian part satunya, silahkan tonton dulu bagian part satunya di channel aku ya guys. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah keluar dari rumah, Samyukta menemui kedua temannya. Ia menceritakan segala hal yang sedang terjadi padanya. Ia juga mengatakan tentang rencananya yang akan berbisnis teh India. Ia ingin mengajak temannya untuk bekerja sama membangun bisnisnya. Tetapi kedua temannya ini tidak bisa membantu. Mereka tidak memiliki keberanian untuk memulai bisnis. Mereka takut jika bisnis itu tidak akan berjalan lancar dan gagal. Akhirnya Samyukta memulai usahanya sendiri. Dengan sedikit modal yang ia punya, ia menyewa stand untuk ia menjual tehnya. Namun akhirnya petugas keamanan datang dan mengusirnya dari tempat itu. Sekarang ia merana karena ia harus kembali mencari tempat untuk ia menjual tehnya. Ia lalu ke sana kemari berusaha mencari tempat. Lalu saat ia ingin meminta izin untuk berjualan di hotel itu, resepsionis itu menyarankannya untuk mendatangi Kailash Shivakumar. Kailash Shivakumar ini adalah pengusaha kopi KSK yang sangat terkenal di Amerika. Ia juga orang India, sehingga ada kemungkinan orang itu bisa membantunya. Langsung saja Samyukta menemui Kailash. Kailash ini orangnya termasuk cerdik, berambisi dan berbahaya. Namun ia adalah salah satu orang terkaya di Amerika. Di situ Samyukta menjelaskan proposal bisnisnya pada Kailash. Dengan harapan ia bisa mendapatkan ruang untuk ia menjual tehnya di kedai kopi milik Kailash. Tetapi Kailash menolak. Menurutnya kopi dan teh tak bisa bersanding. Selain itu Amerika adalah negara kopi, masyarakatnya terbiasa minum kopi. Sedangkan teh adalah hal asing bagi mereka. Kailash juga mengatakan bahwa orang Amerika lebih suka kopi. Tetapi Samyukta membantah. Ia mengatakan bahwa orang Amerika yang meminum teh buatannya menilai 10 kali lebih enak dari kopi KSK milik Kailash. Tentu saja Kailash yang mendengar itu tak percaya. Bagaimana mungkin kopi miliknya yang selalu digemari masyarakat Amerika kalah enak dibandingkan teh milik Samyukta. Samyukta pun menawarkan pada Kailash untuk menyicipi teh buatannya. Tetapi sebagai orang terkaya di Amerika, tentu saja Kailash tidak sudi meminum teh dari seorang gadis India seperti Samyukta. Ia mengatakan akan menyicipi teh itu jika bisnis teh Samyukta sukses dan setara dengan bisnisnya. Kailash lalu memberikan cek sebesar $1.000 sebagai sumbangannya untuk bisnis Samyukta. Samyukta pun menerima cek itu dan ia berjanji akan menggunakan uang itu sebaik-baiknya. Setelah keluar dari ruangan Kailash, Samyukta bingung bagaimana ia menggunakan uang $1.000 itu untuk melanjutkan bisnisnya. Lalu tiba-tiba ia punya ide. Ia akan mengadakan acara majelis minum teh. Majelis minum teh adalah sebuah acara pertemuan untuk minum teh. Budaya ini dilakukan orang-orang India sejak 5.000 tahun yang lalu. Nah, pada acara itu, ia akan mengenalkan teh India pada orang-orang yang datang pada acara itu. Dengan diadakannya acara majelis teh, maka orang-orang Amerika bisa mengenal teh India. Singkat cerita, scene berganti pada hari acara majelis minum teh. Banyak orang berhadir di acara tersebut. Di situ Samyukta berpidato memperkenalkan teh buatannya. Sambil mendengarkan Samyukta berpidato, para hadirin menikmati teh yang disuguhkan. Lalu seseorang bertanya pada Samyukta apa merek teh yang dijualnya. Dan Samyukta menamai teh buatannya dengan Miss India. Semuanya terpukau dengan penjelasannya, termasuk seorang pemuda bernama Vikram, pengusaha yang juga hadir di acara itu. Lalu Samyukta berkenalan dengan Vikram. Melihat keseriusan Samyukta pada bisnisnya, kedua temannya Padma dan Priti pun memutuskan bergabung pada bisnis Samyukta. Untuk menjalankan bisnisnya, mereka harus memiliki tempat untuk menjual teh Miss India. Dan hal itu tidaklah sedikit uang yang harus mereka keluarkan. Sedangkan mereka tidak mempunyai modal untuk membuat kedai Miss India. Sehingga mereka harus mencari investor yang percaya pada bisnis mereka.
Lalu Padma menyarankan agar meminta bantuan pada Vikram, karena Vikram adalah salah satu orang yang menyukai bisnis teh Miss India pada acara majelis waktu itu. Akhirnya mereka bertiga mendatangi Vikram. Mereka meminta pada Vikram untuk berinvestasi pada kelancaran bisnis mereka. Mereka menawarkan akan memberikan keuntungan 25% tiap tahun. Namun Vikram tidak terlalu yakin dengan bisnis mereka. Ia mengatakan bahwa persentase kesuksesan bisnis mereka hanya 0,1% saja. Namun karena Samyukta orang yang sangat pantang menyerah, walaupun dengan peluang yang hanya 0,1%, ia tidak akan pernah mundur. Lalu karena melihat kesungguhan Samyukta pada bisnisnya, akhirnya Vikram mau berinvestasi pada bisnis mereka. Namun dengan satu syarat, jika keuntungan yang mereka dapat hanya 1%, maka mereka harus mengembalikan modal yang dipinjamkan Vikram beserta bunganya. Dan Samyukta harus menjual bisnis itu pada Vikram. Sebenarnya ini sangat berbahaya dan berisiko, karena jika mereka gagal, maka hancurlah bisnis mereka. Namun akhirnya Samyukta menyetujui persyaratan dari Vikram, dan dimulailah bisnis teh Miss India. Dengan modal yang dipinjamkan dari Vikram, maka dibangunlah tempat kedai Miss India. Setelah bangunan itu selesai, maka diresmikanlah kedai Miss India yang diresmikan oleh Vikram sebagai investor pada bisnis mereka. Pada hari pertama kedai itu buka, masih terlihat sepi, tidak ada pembeli yang datang. Padahal banyak orang yang lewat di muka kedai itu. Namun tak ada satupun yang berminat mampir ke kedai itu. Lalu setelah beberapa hari, seorang wanita masuk ke kedai itu karena sedang mencari anjingnya yang masuk ke kedai itu. Pada kesempatan itu, Samyukta menawarkan teh jualannya pada wanita itu, dan dengan senang hati wanita itu ingin meminum tehnya. Hari-hari berikutnya kedai tehnya semakin bertambah ramai. Ia juga memperluas bisnis tehnya ke seluruh penjuru Amerika Serikat, sehingga teh Miss Indianya kini menjadi pesaing berat kopi KSK milik Kailas. Kailas yang mendengar itu pun menjadi geram. Ia merasa terancam dengan kesuksesan bisnis teh Miss India yang menjadi saingan kopi KSK miliknya. Akhirnya ia mengadakan meeting pertemuan untuk membahas bagaimana cara mereka bisa bersaing dengan teh Miss India. Dan bisnis kopi KSK tetap lebih unggul dibandingkan teh Miss India. Lalu Kailas memberikan ide. Ia mengatakan kopi yang dipesan pembeli harus dihidangkan oleh wanita berbikini. Dan bagi siapa yang membayar bil dengan harga tinggi, akan diberikan kesempatan bersuah foto dengan wanita pilihan mereka. Tidak hanya itu, mereka juga akan mengadakan undian berhadiah uang $1 juta bagi pemenang yang beruntung. Berbeda dengan strategi Kailas, strategi Samyukta justru akan memberikan teh Miss India secara gratis bagi pembeli yang memberikan bil kopi KSK. Samyukta juga menyediakan kertas dan kotak komentar untuk para pembeli teh Miss India. Singkat cerita, sampailah pada hari di mana diadakan pengundian pemenang kupon kopi KSK. Lalu saat Kailas mencabut undian dan membacakan nomor undian yang beruntung, Kailas sangat terkejut, karena ternyata orang yang memenangkan undian itu adalah Samyukta. Lalu keesokan harinya, Kailas mendatangi kedai teh Miss India. Di situ ia ingin menawarkan pada Samyukta untuk membeli kemitraan teh Miss India, sehingga merek teh Miss India menjadi atas nama Kailas. Namun tentu saja Samyukta tidak akan menjualnya pada Kailas. Bisnis yang selama ini ia bangun dengan kerja keras tidak akan ia serahkan pada orang lain. Pada malam harinya, Samyukta dan Vikram bertemu di restoran untuk dinner. Di situ Vikram mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Samyukta. Namun karena Samyukta yang masih tidak memiliki niatan untuk menikah, ia menolak lamaran Vikram dan berlalu meninggalkan Vikram. Lanjut kembali ke masalah bisnis Samyukta. Di sini mereka mengadakan meeting untuk membahas kelancaran bisnis mereka. Di situ Padma menyampaikan tawaran kerjasama dari perusahaan BMC. Ia menyarankan agar Samyukta menerima tawaran itu karena dapat meningkatkan omset perusahaan. Namun Vikram yang merasa sedikit ragu, ia menjelaskan sedikit risiko bila bekerja sama dengan perusahaan itu. Namun Samyukta tetap menerima kerjasama itu. Setelah berjalan 1 bulan, perusahaan Miss India bangkrut. Perusahaan BMC yang bekerja sama dengan perusahaan Miss India telah menipu mereka.
Alhasil perusahaan Miss India mengalami banyak kerugian, dan Vikram menarik semua sahamnya dari perusahaan itu. Samyukta bingung bagaimana ia melanjutkan bisnisnya. Ia lalu kembali memohon pada Vikram untuk memberikannya kesempatan sekali lagi. Namun sayangnya Vikram tidak bisa membantu. Lalu di tengah keterpurukannya, Kailash kembali mendatangi Samyukta. Lagi-lagi Kailash menawarkan pada Samyukta untuk membeli perusahaannya. Tidak hanya itu, ia juga mengejek Samyukta karena sudah kalah bersaing melawan bisnisnya. Kemudian suatu hari Samyukta dan Priti sedang ngobrol. Di sini Samyukta mengungkapkan kejanggalannya yang ia rasakan. Lalu ia menanyakan keberadaan Padma. Karena akhir-akhir ini, setelah perusahaan mereka bangkrut, Padma tidak pernah lagi muncul di hadapan Samyukta. Karena merasa curiga, Samyukta lalu mengecek berkas-berkas perusahaannya. Dan setelah diselidiki, ternyata Padma mengkhianatinya. Padma disuruh Kailash untuk mengkhianatinya dengan keuntungan. Kailash berjanji akan mewujudkan impian Padma menjadi wartawan tetap di BBC. Setelah hari itu, kabar tentang permasalahan perusahaannya tersebar luas. Lalu Samyukta mengadakan jumpa pers dengan para awak media. Para wartawan menanyakan berbagai hal mengenai masalah yang menimpanya, termasuk masalah pengkhianatan Padma pada Samyukta. Di sini Samyukta mengatakan meminta uluran bantuan kepada orang-orang agar usahanya bisa jalan lagi. Dengan imbalan, setiap donatur yang membantunya akan menjadi pemegang saham Miss India. Semua masyarakat yang menonton siaran itu merasa simpati dengan penjelasan Samyukta. Lalu setelah beberapa hari, bantuan dana pun mengalir ke rekening Samyukta dari para donatur. Tidak hanya itu, keluarga Samyukta juga datang menemuinya. Ibunya menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada Samyukta. Arjun juga memberikan bantuan modal pada Samyukta. Akhirnya Samyukta bisa bangkit lagi dan melanjutkan bisnisnya. Kedainya pun kembali ramai dan bisnisnya semakin menyebar luas. Samyukta terpampang di media-media Amerika sebagai pebisnis teh wanita pertama yang sukses. Sedangkan kabar bisnis Kailash mengalami bangkrut setelah masalah konspirasinya dengan Samyukta. Pada akhir film ini, diperlihatkan Kailash yang saat itu sudah jatuh miskin datang ke kedai Miss India. Lalu Samyukta memberikan segelas teh pada Kailash dan memberikan semangat pada Kailash agar memulai bisnisnya kembali. Dan film pun selesai. Pada film ini memberikan pelajaran pada kita bahwa semua orang bisa berbisnis, tidak memandang apakah itu lelaki atau wanita, karena bisnis adalah hak semua orang. Dan janganlah pantang menyerah dalam menggapai suatu tujuan. Nah guys, itu tadi rangkuman alur cerita film Miss India. So, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya.